Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabar Rek? Ketemu lagi sama Cak Imunet. Semoga semuanya tetap sehat. Di tengah berita gembira bahwa penanganan COVID-19 di negeri kita makin membaik, kita mendapatkan kabar yang kurang mengenakan. Ada satu lagi pandemi yang walaupun tidak menyerang manusia, tetapi resikonya cukup besar, yaitu penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak kita. Dan kita tahu bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah petani, di mana ternak ini menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan. Sehingga kalau tidak ditangani dengan baik, maka tentu akan berdampak sangat besar bagi warga Indonesia. Dan untuk podcast kali ini, kita akan menghadirkan narasumber yang berkompeten terkait dengan penanganan dan pencegahan PMK. Yang kedua, kita akan menghadirkan praktisi atau peternaknya. Dan kenapa kita mengangkat masalah PMK? Mungkin ada yang belum tahu jika Untas Jember memiliki program studi S1 peternakan yang ada di kampus Bondowoso. Dan seperti yang sering disampaikan oleh Rektor Pak Iwan Taruna, bahwa Untas Jember harus menjadi menara air dan bukannya menara gading. Artinya ilmu yang kita kaji, penelitian dan pengabdian masyarakat harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Dan kita juga tahu bahwa Jember, Lumajang, Bondowoso ini menjadi salah satu sentra penghasil ternak di Jawa Timur, mungkin bahkan di Indonesia. Tanpa panjang kata lagi, pertama saya akan kenalkan Dr. Nur Widodo, SPT MSc, dosen di program studi peternakan Fakultas Pertanian Untas Jember. Assalamualaikum Mas Nur Widodo. Saya panggilnya Mas Nur apa Mas Widodo ini? Mas Nur, Mas Widodo aja. Mas Widodo. Ya. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Oke, yang kedua adalah rekan kita sendiri yang ternyata di tengah kesibukannya sebagai karyawan di Untas Jember, beliau juga seorang peternak, yaitu Mas Sukron Makmun. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Cak Iim. Oke, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kondisi ternak sekarang dengan PMK ini? Alhamdulillah ini sudah ada yang WA saya, katanya harga domba turun kena PMK. Berdampaknya pada harga. Iya, karena kita juga akan menghadapi Idul Adha, di mana umat Muslim biasanya akan melakukan kurban ya. Sehingga patut kita bahas bersama ini karena mengangkut banyak hal. Nah, tanpa banyak kata lagi, saya akan tanya ini ke Mas Widodo. Saya membayangkan dengan membaca di media massa kita, katanya ada penyekatan, bahkan ternak tidak boleh dibawa keluar. Ini saya membayangkan kalau ternak ini manusia bisa main medsos, mungkin mereka sudah ini ya, apa istilahnya, ngeluh ya di medsos gitu. Betul. Nah, gimana sebetulnya PMK ini apa sih Mas? Baik, Cak. Jadi PMK merupakan penyakit. Nah, penyakit PMK ini disebabkan oleh virus sebenarnya. Nah, jadi virusnya ini ada virus dari golongan Picornavidae, kemudian genusnya itu Apovirus. Nah, virus ini sebenarnya hanya menyerang kepada hewan ungulata. Jadi hewan yang atau ternak yang memiliki kuku ganda gitu, atau kuku yang membelah. Seperti contohnya itu ada sapi, kemudian kambing, domba, ada babi dan kerbau begitu guys. Nah, perlu diketahui bahwa penyakit PMK ini dikategorikan ke dalam penyakit yang bukan zoonosis. Nah, artinya penyakit PMK ini tidak bisa menular ke manusia. Jadi hanya menular dari ternak ke ternak saja begitu. Saya potong sebentar. Jadi teman-teman, ini sudah ada penegasan dari pakar bahwa penyakit PMK tidak menular ke manusia. Nah, monggo terus. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu dan konsumen peternakan begitu tidak perlu terlalu
cemas ataupun terlalu risau begitu untuk mengkonsumsi daging, untuk mengkonsumsi telur, terus untuk mengkonsumsi susu juga gitu. Karena tadi sudah dipastikan bahwa penyakit PMK ini bukan penyakit yang bisa menular ke manusia begitu. Nah, terus ketambah lagi apalagi kita kan dimasak gitu. Tidak ada yang makan daging mentah gitu ya. Sashimi gitu ya. Tidak ada yang makan telur mentah gitu ya. Jadi dengan adanya proses pemasakan ini sudah jelas tambah mematikan virus lagi karena virus PMK ini sebenarnya virusnya lemah Bapak. Jadi dipanaskan pada suhu 60 sampai 70 derajat Celcius pada suhu selama 15 menit virus ini sudah mati. Sedangkan kita ketahui bahwa kalau kita masak itu pasti di atas 100 ya suhunya, 100 derajat Celcius. Nah, terus apalagi kalau masak daging bisa setengah jam lebih atau 1 jam begitu ya. Nah, itu sudah jelas aman sekali. Itu jadi sekali lagi para konsumen produk peternakan saya imbau tidak perlu terlalu mencemaskan atau merisaukan terkait untuk mengkonsumsi daging ini. Oke, terima kasih. Nah, saya awam terkait dengan dunia peternakan. Yang saya tahu itu kalau kita bicara mengenai penyakit hewan itu mungkin antrak ya ini karena namanya sama dengan sebuah grup rock legendaris ini antrak. Dan kalau saya baca itu ketika orang makan daging yang sudah terkena antrak dia bisa meninggal ya sampai sebegitunya ya. Nah, kalau dari istilahnya konstelasi penyakit yang ada di hewan, sebetulnya penyakit PMK itu bagaimana Mas? Apakah ini kalau mungkin di manusia itu sudah kayak kanker atau mungkin ini penyakit yang ringan istilahnya sebetulnya? Baik, nah jadi untuk PMK sebenarnya dikategorikan penyakit yang ringan gitu Bapak. Tapi memang penularannya atau penyebarannya itu sangat cepat sekali di PMK ini. Jadi kalau dibandingkan tadi dengan antrak begitu nggih. Jadi antrak itu angka kematiannya cukup tinggi. Biasanya kalau antrak itu antara 25 sampai 75%. Nah, yang kena langsung ya? Iya, jadi angka kematiannya tinggi. Nah, terus satu lagi kalau di antrak itu bisa menular ke manusia tadi. Nah, kalau di PMK kan tidak bisa begitu ya. Nah, terus untuk PMK ini angka kematiannya dari laporan itu sangat rendah. Jadi hanya sekitar 1 sampai 5% gitu ya. Nah, memang kalau dari tingkat kesakitan penyakit PMK ini bisa sampai 100%. Nah, tapi itu ternak masih bisa bertahan. Nah, oleh karena itu di peternak saya pikir tidak usah terlalu risau lah dengan adanya PMK ini, yang jelas ditangani dengan baik insya Allah bisa teratasi dengan baik. Ini saya menggarisbawahi penjelasan Mas Widodo tadi. Asal ditangani dengan baik, maka insya Allah akan sehat kembali. Nah, saya pindah ke Mas Supron Makmun. Saya biasa memanggil beliau Makmun Jaya. Ya. Ini nama kerennya begitu. Sebelum saya mengulik keresahannya tadi yang dibuka dengan katanya harga ternak sudah turun, ini cukup menarik karena beliau sehari-harinya ada di Universitas Jember, tapi ternyata memiliki usaha sampingan sebagai peternak. Ini sebetulnya kapan usahanya ini dimulai, Mas? Saya sejak 2011 sudah mulai ternak ya. Cuman ketika itu saya masih pakai orang, artinya sistem gado, sistem titip. Kemudian setelah negara api menyerang, ketika corona gitu ya, ketika corona saya banyak WFA jadi bingung mau ngapain. Kebetulan ada lahan kosong kan, saya tanami rumput sehingga kemudian beberapa ternak yang dipelihara orang itu saya tarik ke kandang saya bikin kandang. Kemudian sampai sekarang 2020 ini sudah berjalan 1 tahun saya pegang sendiri ternak-ternak saya itu. Walaupun beberapa masih ada di peternak binaan gitu. Ada berapa sekarang yang ada di kandang Anda sendiri? Ini mohon maaf, ini kambing ya? Kambing, saya domba. Okay. Jadi bukan kambing tapi domba. Di kandang saya sekarang saat ini kalau nggak salah ada 16 ekor yang saya tiap hari berinteraksi dengan saya gitu ya. Ada 16 ekor. Ini yang membuat saya agak bingung bagaimana cara ngatur waktunya ini antara ngantor dengan ngarit ya istilahnya ya. Mungkin sobat Unet yang belum tahu atau belum akrab dengan bahasa Jawa, ngarit itu artinya mencari rumput ya, nyabit rumput gitu untuk ternak. Itu gimana nih cara mengaturnya? Pagi ya jam 5:30 pokok matahari sudah terbit itu saya berangkat ke ladang untuk cari rumput,
3 sepeda baru saya pulang gitu. Sudah dapat 3 sepeda saya pulang, atau ya 3 sepeda itu sekiranya sudah cukup saya pulang. Setengah 7 itu saya apa namanya, saya sudah persiapan ke kantor gitu. Sore jam pulang saya ke kandang untuk ngasih makan itu tiap hari gitu. Karena memang ngarit di waktu pagi ini memang tidak ideal. Kenapa? Karena katanya secara ilmu telur-telur itu atau binatang yang nempel di rumput masih di atas ya, dia belum turun katanya. Cuman ini kan situasinya beda gitu. Jadi karena situasinya beda, saya malam itu banyak berdoa aja biar selamat, nggak cacingan. Oke, siap. Kalau boleh bertanya, ini mestinya milih, kalau diberi 2 pilihan, ini berat ngarit atau berat ngantor ini? mau yang mana ini? Dua-duanya ringan bagi saya. Ringan. Nggak mau kalah dia. Oke, saya kembali ke Mas Widodo ini. Tadi sudah disampaikan kalau penanganannya tepat, Ya. insya Allah ternak kita akan selamat. Tadi juga Mas Makmun Jaya sudah ngomong menyinggung tentang corona. Ini kalau dari berita yang ada di televisi, di hampir semuanya itu kayaknya mencekam gitu ya. Bahkan ada yang katanya ini siaga satunya ternak gitu. Oh, nggak boleh ngirim ternak. Bahkan kemarin di salah satu media massa saya baca untuk sapi perah bisa sampai tinggal 20% produktivitasnya. Nah, ini kan menggabungkan antara praktisi dengan akademisi. Kalau tanda-tandanya ternak yang terkena PMK ini sebetulnya bagaimana, Mas? Ya, baik. Jadi memang betul Bapak ya. Jadi efek dari penyakit PMK ini salah satunya kehilangan produksi gitu ya. Jadi baik produksi telur, mohon maaf, telur enggak ya. Jadi hanya menyerang kepada ternak yang berkaki ganda, Berkuku gitu. ganda, Berkuku ganda ya. Nah, jadi produksi apa namanya Daging, susu. Nah, susu itu memang bisa sampai 0 bahkan Pak, bukan 20% lagi. Jadi dengan adanya penyakit PMK ini, karena ternak itu akan kehilangan nafsu makan. Pertamanya itu pasti ternak akan kehilangan nafsu makan. Begitu setelah itu ternak juga mengalami demam yang cukup tinggi, antara 40 sampai 41 lah derajat Celcius. Nah, terus selain itu ada hipersalivasi atau liurnya itu meleleh gitu Pak, banyak. Jadi keluar banyak liurnya. Nah, itu tanda-tanda umumnya. Nah, terus untuk tanda-tanda spesifiknya itu biasanya akan adanya lesi atau luka-luka pada bagian mulutnya. Nah, jadi nanti di bibir ya, kalau sapi mohon maaf istilahnya congor gitu ya. Tapi itu agak ini, tapi di bagian mulutnya itu ada luka-lukanya di sana. Nah, kemudian luka-lukanya ini di beberapa 2-3 hari berikutnya juga ada luka di baik sekitar kakinya, di sekitar kukunya begitu ya. Di kukunya itu namanya ada penyakit mulut dan kuku, betul. Nah, jadi di kuku itu ada luka yang bahkan kalau tingkat keparahannya tinggi, kukunya itu bisa lepas. Jadi ini yang membuat ternak tadi kehilangan nafsu makan kemungkinan ini karena kesakitannya ini bisa nyampe 100%. Gitu. Jadi sampai berujung pada kematian dalam kasus tertentu ya. Nah, oleh karena itu deteksi atau istilahnya diagnosa begitu ya, diagnosa terhadap PMK begitu. Nah, itu memang biasanya di awal masa suatu wilayah itu belum ada PMK-nya, itu biasanya perlu dilakukan uji lab gitu. Nah, tapi kalau begitu wilayah itu sudah terdeteksi positif ada PMK, nah tanda-tandanya kan tadi spesifik sekali ya, daerah mulut dan kaki. Nah, kalau itu ada luka, nah itu sudah diindikasikan PMK gitu. Kalau memang satu lokasi itu, jadi tidak perlu dilakukan uji lab terus-menerus begitu. Biasanya seperti itu, karena uji lab membutuhkan biaya yang cukup besar ya. Besar juga. Nah, gitu. Obat dan pencegahannya apa ini, Mas, kemudian? Ya, baik. Nah, jadi seperti karena ini disebabkan virus begitu ya. Jadi
seperti penyakit virus pada umumnya, sebenarnya obatnya itu tidak langsung bekerja terhadap si virusnya begitu. Jadi virus itu tidak bisa dinonaktifkan. Yang bisa menonaktifkan virus itu antibodi tubuh ternaknya sendiri begitu. Nah, jadi pengobatannya juga harus disesuaikan dengan itu. Nah, jadi biasanya si ternak yang terkena PMK ini ada beberapa support atau pemberian obat gitu. Yang pertama biasanya disupport vitamin begitu. Vitamin, kemudian dengan pemberian vitamin, kemudian obat-obatan yang sifatnya suportif atau memberikan daya tahan terhadap tubuh ternaknya. Nah, jadi dengan demikian nanti ternaknya bisa memproduksi antibodi yang bisa melawan si virus itu. Nah, terus obat yang selanjutnya karena tadi tingkat kesakitannya tinggi sampai 100%. Nah, ini harus diberikan obat anti nyeri. Obat anti nyeri harus diberikan. Karena kalau tidak itu ya nanti kasihan ternaknya akan mengalami sakit yang luar biasa. Nah, terus tadi ada demamnya juga begitu ya dikasih obat penurun panas juga anti demam juga begitu. Nah, terus selanjutnya setelah itu karena ini kan menimbulkan luka begitu ya di mulut dan di kakinya. Nah, ini yang harus selalu dikontrol, Bapak. Jadi lukanya itu harus sering dibersihkan dengan desinfektan begitu ya, yang obat antibakteri. Nah, kemudian bila perlu ternaknya juga diinjeksi atau disuntik dengan antibiotik. Nah, fungsinya untuk mencegah atau untuk mengobati infeksi bakteri penyertanya. Karena ini kalau tidak dikontrol, ini yang bisa menyebabkan keparahannya itu menjadi lebih parah. Jadi ketika ternak itu sudah terkena PMK, daya tahan tubuhnya menurun. Karena nggak makan begitu. Nah, karena nggak makan akan membuka kesempatan penyakit lain menyerang. Betul. Ini kalau dilihat berarti hampir mirip corona yang diderita oleh manusia. Tepat, sama sekali. Mirip sekali begitu. Konsepnya hampir sama begitu. Ini jangan-jangan ada semacam konspirasi gitu, corona menyerang manusia, PMK menyerang hewan gitu. Nah, saya ke Mas Makmun Jaya. Ini kira-kira khawatir nggak Mas dengan penjelasan yang diberikan oleh Mas Widodo tadi, dan antisipasinya bagaimana yang Anda lakukan? Walaupun tadi disampaikan lebih banyak ke sapi ya. Ya, terima kasih Mas Im. Jadi sebetulnya di teman-teman komunitas peternak domba itu sekarang masyarakatnya terpecah jadi 3 kelompok ya. 3 mazhab. Yang pertama menganggap bahwa PMK ini konspirasi. Konspirasi supaya peternak ini menderita. Supaya ketika Idul Kurban harga turun atau peternak ini jangan sampai mengeluarkan ternak sehingga pemerintah impor. Impor daging. Itu kelompok pertama, konspirasi. Menganggap seperti corona lah. Ini konspirasi vaksin. Nah, ada yang bilang gitu kan gitu. Kelompok kedua orang yang mereka biasa-biasa saja, netral, ya tetap beternak atau ya sikapnya biasa saja, hanya ada berita namanya gitu. Makhluk hidup pasti makhluk hidup ada mati penyakitnya. Walaupun nggak PMK ya mati juga gitu. Punya saya kadang mabuk kena pakan mati gitu ya. Yang ketiga ini orang yang betul-betul memang mengakui dan menyadari bahwa PMK itu bukan hal-hal yang remeh, hal yang serius. Jadi biasanya mereka begitu protektif sekali terhadap ternak, mau masuk harus disinfektan atau betul-betul steril gitu. Jadi kalau saya sendiri lebih ke yang kelompok kedua tadi ya, biasa saja gitu. Tapi walaupun seperti itu ketika ada masalah, saya biasanya menghubungi teman saya yang perawat gitu. Perawat hewan? Perawat manusia. Teman saya itu ada yang perawat gitu ya. Ketika domba saya sakit, gejalanya seperti apa? Nggak mau makan. Dia berlendir, berarti hipersaliva tadi saya minta obat, coba biasanya kasih resep obat apa? Kasih ini aja, obat manusia. Ketika ini dosisnya berapa? 1 misalnya, saya kasih 2 gitu ya, alhamdulillah manjur. Yang awalnya tidak makan mau makan gitu ya. Karena khawatir juga gitu, 1 ekor sekarang urusan 2,5 mati. Pernah saya kejadian 2 ekor langsung gitu soalnya gitu. Karena PMK atau karena sebab lain? Itu sebelum PMK karena penyakit itu tidak harus PMK ya untuk mati. Karena kalau domba biasanya kembung atau penyakit tahu-tahu mati gitu ya, keracunan atau apalah gitu. Jadi
obat-obat tadi yang disampaikan Pak Nur tadi di kandang itu saya ada antibiotik, walaupun bukan suntik ya, antibiotik untuk pernafasan, pencernaan, sama cacingan, obat itu ada, tapi walaupun itu untuk manusia semua. Bahkan untuk perangsang susu saya pakai yang ASI booster punya ibu-ibu itu. Nah, ini menarik ini. Karena bagi saya Ini sama aja, inovasi ini. sama aja gitu bagi saya. Oke. Saya kembali ke Pak Widodo, Mas Widodo. Obatnya tadi ternyata belum ada ya, atau vaksin untuk ini belum ada. Otomatis maka kita kembali ke pesan yang selalu disampaikan untuk dunia kesehatan, tidak aja manusia, mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Nah, Mas, betul nggak vaksinnya belum ada, dan kalau mencegah bagaimana? Baik, jadi memang sampai saat ini vaksinnya belum ada, tapi masih sedang dalam proses pengadaan. Karena kita di Indonesia sampai saat ini belum memproduksi vaksin itu, masih dalam tahap penelitian begitu. Nah, terus Kementerian Pertanian sebenarnya sudah membuat kuota impor vaksin itu untuk di beberapa wilayah yang sudah mewabah begitu ya, yang awal, terutama yang di Jawa Timur itu sudah ada kuotanya, insya Allah nanti akan dilakukan vaksinasi itu. Tapi memang masih butuh waktu begitu. Nah, oleh karena itu beberapa tindakan pencegahan ya saat ini konsepnya hampir sama dengan corona tadi, Bapak. Jadi ya salah satunya mencegah ternak yang dari daerah wabah itu untuk pindah ke daerah yang tidak terkena wabah gitu, salah satunya begitu. Jadi ada penyekatan. Nah, tadi di berita terlihat bahwa ada polisi yang berjaga. Nah, kalau saat ini yang dijaga itu ternaknya, Bapak, bukan manusianya saat corona. Jadi sama, konsepnya sama. Jadi mencegah lalu lintas ternaknya itu menjadi lebih diperhatikan saat ini gitu. Nah, terus selain itu juga ada sanitasi begitu ya, atau kebersihan kandang. Nah, sama secara berkala kandangnya disemprot dengan desinfektan begitu kan. Nah, terus kalau vaksin memang menunggu kuota vaksin tadi, insya Allah peternak diharap bersabar saja untuk menunggu giliran ternak-ternaknya divaksin begitu. Nah, ini cukup menarik ini karena begini, yang saya lihat di kenyataan para peternak kita itu kan tradisional ya, Mas ya. Jadi contohnya aja ya, kandangnya mungkin seadanya, kemudian di dekat rumah mak ya gitu. Nah, tentu saya membayangkan agak susah ya memberikan pemahaman bahwa harusnya begini, kandang yang sehat begini, karena mungkin mereka sudah turun temurun ya, sudah dari dulu begini gitu. Kemudian sebetulnya yang ideal bagaimana sih, Mas, untuk beternak itu? Apakah harus ada yang katanya kandang komunal ya istilahnya, dijadikan satu, kemudian harus jauh dari lingkungan manusia sehingga kemudian nanti limbahnya bisa diolah dengan sempurna. Kemudian sebetulnya saya beranggapan bahwa kasus PMK ini yang konon katanya sebetulnya kita sudah pernah bebas ya, dinyatakan bebas PMK, kemudian hari ini muncul lagi. Ini menjadi istilahnya alarm ya, bahwa kita harus serius memperhatikan dunia peternakan Indonesia. Gimana? Ya memang betul, Cak. Jadi Indonesia sudah 30 tahun lebih dinyatakan bebas PMK. Jadi dari tahun 1990 kita sudah dinyatakan bebas PMK. Baru di tahun 2022 ini kembali ada lagi begitu. Jadi tadi sudah disampaikan Cak Makmun gitu ya. Jadi itu ada beberapa ini, tapi kita enggak usah bahas ke sana begitu ya. Jadi yang praktis bisa diterapkan oleh peternak bagaimana ini dengan kondisi yang seperti ini? Nah, jadi untuk peternak saya pikir beberapa tindakan yang perlu disiapkan begitu ada wabah masuk begitu. Yang jelas yang pertama, sekarang di setiap wilayah yang sudah terindikasi itu sudah ada gugus tugasnya begitu ya. Jadi satgasnya betul. Jadi dinas-dinas terkait itu sudah menyiapkan itu begitu. Nah, terus
ya harapannya petani peternak segera bisa berkoordinasi begitu kan. Apabila apa namanya ternaknya ada yang mengalami gejala tadi yang seperti saya sebutkan di atas begitu, nah itu segera berkoordinasi begitu kan, karena memang nah terus ternaknya juga sebaiknya segera dipisahkan juga gitu, jadi oh ini sudah terindikasi gitu kan, dipisahkan dari kelompoknya gitu kan, dipisahkan yang agak sedikit, ini harapannya untuk mengurangi penularannya begitu kan, harapannya seperti itu. Nah Berarti terus virusnya itu apa ya, pastinya bisa terbang lah istilahnya gitu ya. betul, nah Betul. itu yang apa namanya salah satu penyebaran yang membuat penyebarannya cepat Sangat itu cepat. sebenarnya itu. Jadi di virus corona ini virusnya sangat ringan begitu ya. Jadi bisa terbawa oleh Angin. udara itu mungkin sekitar 10 km bisa, Bapak. Jadi ya salah satu penyebab kenapa ternak corona itu yang corona PMK. PMK ini tidak boleh dipindahkan kalau sakit itu. Jadi kalau dibawa dengan transportasi kendaraan gitu, bayangkan jadi Malah menyebar virusnya kemana-mana itu ya. menyebar kemana-mana begitu. Ya, jadi sebaiknya ternak yang terkena PMK ya di mana kenanya ya diobati sampai sembuh di situ begitu. Baru sembuh nanti bisa ditransportasikan kembali. Oke. Gitu. Kalau Mas Makmun Jaya, kandangnya seperti apa kalau boleh tahu? Ya kalau kandang domba itu kan sistem panggung ya. Cuman standar minimalnya itu memang setiap kandang itu harus ada satu kandang isolasi. Oh, Jadi itu SOP-nya ya? SOP-nya, jadi Oke. saya kan juga lain beternak kan juga berdagang. Ketika saya mendapatkan domba dari kandang peternak ataupun dari pasar, maka tidak langsung saya tempatkan di kandang koloni, tapi saya masukkan ke kandang Isolasi. isolasi dulu selama 1 minggu barangkali. Baru kalau setelah beliau ini normal aja, ini sehat, baru kemudian saya campurkan. Karena kalau tidak demikian, nanti kandang itu saya bawa, domba itu saya bawa dari pasar atau dari peternak, ternyata dari pasar atau peternak itu membawa virus, maka ya akan menyebar ke tempat ke domba-domba saya yang lain gitu. Memang secara periodik memang sebulan sekali atau berapa gitu saya ngepel lantai kandang itu ya. Saya sikat itu ya di kandang itu. Memang saya sikat karena seperti halnya domba yang lain ya. Kalau sistem panggung kan kadang kotoran itu nggak turun semua, sehingga kotor gitu, menyebabkan ulat laler datang ya, lalat gitu, sehingga secara periodik setiap bulan kalau dirasa sudah kotor itu saya sikat lantai itu, biar kenyamanan juga gitu, karena kalau kandangnya tidak nyaman pasti dombanya ini nggak sejahtera, artinya nggak walaupun makannya enak nggak gemuk, karena sudah banyak saya teman-teman di sekitar kami itu peternak sapi yang gemuk itu bisa dipastikan kandangnya bersih dan tidak basah. Ya, ya, ya. Itu saya lihat semuanya begitu. Kalau yang kandangnya asal-asalan atau kandangnya itu kotor, becek, itu nggak ada itu yang gemuk sapinya itu. Ada punya teman saya itu pelihara satu, dia bersih gitu, di kandangnya pun tidak bau, yang bincang-bincang di kandangnya itu enak, sapinya gemuk sekali, padahal makannya juga sama, hanya rumput, tidak ada perlakuan ampas tahu, tidak ada perlakuan sentral, tapi daging ini penuh gitu. Beda dengan halnya di peternak saya yang satunya di bawah rumah itu, dia pakai ampas tahu, pakai konsentrat juga, kadang pakai katul, tapi dagingnya itu tidak full Karena kandangnya becek. Oke. Gitu. Nah, Jadi ini nggak nyaman, banyak laler, waktunya istirahat siang, tidur siang nggak tidur siang iya, gitu. iya, betul. Kan Ya. dia harus Terganggu mengibas, terganggu dengan adanya laler itu, laler besar itu kan, dia mau tidur siang nggak tidur gitu. Sama lah, artinya kesejahteraan ternak itu juga harus diperhatikan, selain dari kenyamanan, selain dari kesehatan juga kenyamanan. Oke. Kalau misalnya saya juga pernah membaca bahwa kadang-kadang peternak ini memberikan jamu ya. Nah, itu juga diberikan oleh Kalau saya sendiri yang saya pakai, kebetulan saya kan di rumah itu ngonsumsi kunyit, empon-empon ya, ataupun walaupun nggak ngonsumsi empon-empon, di sekitar kandang itu banyak empon-empon, banyak kunyit, temulawak, itu secara periodik juga saya kasihkan. Jadi saya rajang gitu, kemudian saya campur dengan ampas tahu atau dengan sentrat untuk asupan tambahan kesehatan dia, atau secara periodik juga daunnya itu saya kasihkan gitu. Untuk itu efektif untuk mengobati sakit-sakit yang terkait dengan pencernaan, terutama cacingan ya, saya pikir gitu. Wah, ini makin lama makin hangat pembicaraan kita. Ternyata PMK penanganannya juga harus
serius dan tidak tidak jadi beda jauh dengan penanganan pada corona. Nanti kita akan gali lagi termasuk bagaimana dengan kondisi di Jember dan sekitarnya, juga peran dari program studi peternakan dalam rangka turut menangani PMK dan sebetulnya jadi peternak itu menguntungkan apa enggak. Nah itu bagiannya Mas Makmun Jaya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi.